Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ayo kita sekarang belajar PKN tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak yang aku sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang dan kita ingat seperti yang diungkapkan oleh proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anak-anakku yang aku sayangi, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembentukan BPUPKI. Latar belakangnya yaitu bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Setelah kekalahan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya, bangsa Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Beberapa kebijakan Jepang yang menimbulkan penderitaan rakyat diantaranya adalah yang pertama, pelaksanaan kerja paksa atau rodi yang menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim ke Burma untuk melaksanakan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. Yang kedua, pengambilan paksa makanan, pakaian, keperluan hidup secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia. Yang ketiga, perbudakan paksa dengan perilaku yang sangat. Janji Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyannya, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Janji Jepang selanjutnya yaitu kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Sakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI, untuk menyelidiki usaha-usaha pelaksanaan kemerdekaan. Janji Jepang selanjutnya yaitu janji Jepang membentuk BPUPKI diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Pimpinan BPUPKI yang ditunjuk yaitu Dr. KRT Raciman Widyodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio Jepang dan RP Suroso. Setelah dibentuk, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 lagi sidang tidak resmi. Yang sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar. Dan sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua membahas rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin MR Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 dasar negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat kemusyawarah, dan kelima keadilan sosial. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara berbentuk filosofi Groundslide yang merupakan fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka. Adapun rumusan yang diusulkan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Dalam perkembangannya, panitia ini membentuk panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara.
Panitia 9 ini beranggotakan yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, dan M.R. Ahmad Subarjo. Yang kelima ini mewakili golongan kebangsaan. Dan ke-6 sampai 9 yaitu Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Bahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno yang mewakili golongan Islam. Rumusan dasar negara Piagam Jakarta. Hasil kerja panitia 9 berupa muqaddimah yang dinamakan Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI, dan pada tanggal 14 Juli 1945 muqaddimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jepang setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, dan pada tanggal 8 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Anggota PPKI seluruhnya berjumlah 27 orang, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanpa tergantung pada Jepang. Dan seperti yang kita ketahui, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Rabbil alamin, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan pada materi berikutnya, yaitu minggu depan. Terima kasih. Tolong diperhatikan ya videonya. Assalamualaikum.